Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi di Mary channel YouTube. Gimana kabarnya guys? Nah, setelah kemarin aku review sedikit tentang aku jalan-jalan healing tipis-tipis, kali ini karena kemarin banyak yang nanya juga di DM Instagram aku, Kak Rizka gimana nih awal mula bisa terjun atau tertarik ke dunia modeling atau job freelance model? Nah, nanti aku bakalan sharing-sharing sedikit buat teman-teman semuanya yang kemarin banyak nanya di Instagram aku. Tapi sebelumnya jangan lupa nih subscribe dulu channel YouTube aku, like dan komen ya. Nah, awal mula aku terjun di dunia modeling atau freelance model kayak gitu. Dulu itu aku awalnya memang hobi. Dari kecil tuh aku memang hobi di dunia entertain kayak gitu. Nah, cuman baru kesampaiannya itu setelah aku umur 17 tahun. Karena dulu tuh aku kan tinggalnya di kampung, jadi belum ada kayak model-model kayak gitu. Nah, setelah lulus kuliah aku pindah ke Jakarta, kuliah di Jakarta. Akhirnya aku banyak relasi-relasi dan teman-teman baru yang banyak mengajak ke dunia model. Awalnya aku kayak iseng-iseng aja lihat di Instagram, terus temen aku update lagi fashion show di suatu mall di daerah Tangerang. Nah, aku tanya sama temen aku, ini ikutannya gimana caranya? Katanya daftar aja. Nah, akhirnya aku daftar tuh. Aku coba ikut pertama kali event fashion show yang aku ikutin di suatu mall itu aku tanpa ilmu atau pembekalan apapun. Aku cuma modal satu, nekat sama percaya diri aja sih saat itu. Dengan si gadis yang dari kampung ke kota, terus fashion show di suatu mall yang banyak orang itu bener-bener deg-degan banget itu awalnya karena aku bener-bener ya coba aja dulu gitu karena aku suka hobi gitu. Nah, waktu itu aku ikutan fashion show itu aku sendirian guys, sendirian. Aku ngeliat teman-teman yang lain nih, itu ditemenin sama orang tuanya, sama temennya, sama pacar dan lain-lain gitu ya banyak. Tapi aku sendirian karena aku malah malu gitu kalau aku lomba ditemenin sama temen gitu karena aku waktu itu belum ada pembekalan apapun gitu. Nah, aku baju semuanya sendiri, baju yang benar-benar ala kadarnya. Heels juga aku heelsnya bukan heels yang model-model sekarang pakai tuh yang kayak 7-10 cm, bukan. Kayak heels yang wedges yang 3 cm kayak gitu karena aku nggak tahu kalau misalkan peraturan model tuh kayak gimana kayak dulu. Nah, akhirnya aku udah lewatin tuh event pertama. Aku ngerasa malu, aku sih waktu itu nggak berharap jadi juara karena aku sadar diri gitu dengan pengalaman pertama aku. Yang penting yang aku dapetin itu pengalaman pertamanya tuh Masya Allah banyak temen-temen. Dari situ aku open mindset, kayak terbuka. Oh iya, ternyata dunia model tuh bukan hanya sekadar kita jalan yang orang-orang nilai itu lenggak-lenggok, bukan. Mungkin orang-orang luar sana tuh banyak yang menilai negatif ke dunia modeling gitu. Padahal kan di sini aku juga model hijab gitu ya, pakai hijab gitu. Nah, di dunia model ini bukan hanya sekedar jalan yang diajarin, tapi kayak attitude, public speaking, percaya diri, itu yang kita ajarin. 3 poin ini yang penting. Karena percuma ketika kita banyak relasi tetapi public speaking kita kurang bagus pun kurang gitu. Nah, jadi kalau misalkan orang-orang menilainya model itu negatif tuh menurut aku sih ya mungkin karena mereka belum tahu, masih belum belajar atau belum mendalami seperti apa sih model itu gitu. Padahal di dalamnya setelah aku mengikuti event yang pertama itu, aku terbuka mindset aku. Akhirnya aku tuh coba mencari-cari nih di Instagram kayak sekolah modeling. Dulu aku coba cari sendiri di Instagram sekolah modeling. Akhirnya aku ada tuh salah satu sekolah modeling yang aku ikutin. Aku waktu itu ikutnya Azura Model Tangerang. Waktu itu sekolahnya itu setiap hari Minggu, seminggu sekali. Nah, aku kan kerja juga nih, jadi kalau modelnya aku hanya freelance aja. Kalau aku libur kerja ada job aku ambil kayak gitu. Nah,
Terus aku ikut seminggu sekali. Kalau aku libur kerja, kadang aku udah minggu sekali aku baru ikut gitu, karena memang libur kerjanya juga tentatif ya. Terus aku ikut sekurang lebih 4 bulan waktu itu aku sekolah modeling. 4 bulan aku graduation. Nah setelah graduation itu akhirnya aku upgrade lagi nih skill aku yang udah aku dapetin ilmunya. Mungkin yang pertama aku ikutan aku belum dapat ilmu apapun, tapi ini setelah dapat ilmu aku coba pengen upgrade lagi dengan aku mengikuti berbagai banyak perlombaan. Nah, aku sudah diajari sama coach aku di sekolah modeling, ketika kita mengikuti suatu perlombaan, fokus satunya jangan fokus untuk menjadi juara, tapi untuk fokus menampilkan yang terbaik, karena kalau juara itu adalah nilai plus dan rezeki kita. Kalau belum juara bukan berarti kita nggak baik atau nggak bagus, bukan. Agar kita tuh bisa mengevaluasi diri untuk terus semangat, untuk terus mau belajar lagi, mencoba lagi, karena nggak ada kesuksesan tanpa kegagalan sebelumnya. Itu yang sekarang sampai saat ini selalu terngiang-ngiang dalam pikiran aku, yang coach aku sampaikan tuh alhamdulillah bermanfaat sekali sampai sekarang. Aku si yang pemalu ini, aku tuh dulu pemalu banget, bahkan aku kayak ngomong di depan orang pun tuh nggak bisa dulu tuh. Tapi alhamdulillah setelah aku ikut kelas modeling, aku terus ketemu teman-teman baru, relasi baru, pengalaman baru. Aku jadi banyak perubahan diri. Jadi aku lebih percaya diri, bisa ngobrol di depan banyak orang. Terus aku juga percaya diri untuk melakukan hal-hal yang belum aku pernah lakukan sebelumnya, tapi masih dalam hal positif di sini ya. Nah, balik lagi ke pengalaman aku yang event itu. Nah, enggak sekali dua kali aku ikut event aku langsung jadi juara, enggak. Mungkin teman-teman aku juga tahu beberapa kali aku ikut event gitu ya. Nah, waktu itu aku sekali ikut event gagal, 2 kali ikut event gagal. Ketiga kalinya aku ikut event waktu itu kalau nggak salah di acara Beauty Inspiring Hijab 2020 ya. Itu alhamdulillah dari sekian 250 peserta aku masuk top 20. Masya Allah, itu kayak oh iya ternyata memang sih betul. Ketika kita gagal 1 kali kita harus mencoba lagi. Gagal 2 kali kita mencoba lagi. Nggak apa-apa gagal sampai 1000 kali pun nggak apa-apa. Karena kita nggak tahu maksudnya akan keberapa kita akan berhasil gitu. Penting kita terus mencoba jangan kalau gagal sekali kita nyerah nggak mau ikut lagi, enggak. Akhirnya setelah event aku lolos top 20 nih, akhirnya selang beberapa bulan aku ikut event lagi. Saat itu aku lupa nama eventnya apa, cuman masih di tahun yang sama, tahun 2020. Aku itu masuk top 10 Muslim Fashion Week kalau nggak salah ya, Muslim Fashion Week. Nah, top 10 itu ada suatu kemajuan gitu. Alhamdulillah aku yang dari awalnya nggak ada juara, nggak masuk top berapapun, akhirnya masuk top 20, top 10 gitu. Pokoknya buat teman-teman di luar sana masih banyak pertanyaan, misalnya Kak, kalau misalkan ke dunia modeling itu apakah harus minimal berat badan atau tinggi badan? Enggak. Kalau aku pribadi sih yang udah aku jalanin, nggak ada minimal berat badan tinggi badan. Yang penting intinya satu aja, kemauan kita untuk mengupgrade diri. Yang kedua, kemauan kita untuk terus maju kayak gitu. Kalau misalkan kita mau ikut model, banyak nggak yang sekolah modeling di Tangerang ini. Kalau misalkan bingung yang bagus yang mana, coba cari-cari aja di Instagram, karena semuanya sama, tergantung balik lagi ke teman-teman lebih pasnya ke yang mana gitu ya. Kalau aku sih kemarin karena tempat sekolah juga dekat dari rumah, jadi sekalian gitu kan. Nah, setelah aku tadi berat badan tinggi badan, pokoknya di sekolah dunia modeling itu
jangan takut kita nggak bisa gitu, karena walaupun kita nggak bisa, kita akan diajari sampai bisa gitu. Poin pertamanya, ketika kita ikut sekolah modeling, jangan lihat pokoknya aku lomba bakal menang nih, enggak. Kalau aku ambil ilmunya itu dari public speakingnya, karena menurut aku public speaking tuh ilmu yang amat-amat penting banget sih. Penting banget kayak kita untuk relasi teman baru, pengalaman baru, wawasan baru kayak gitu. Etika, ini etika itu yang attitude ini nomor satu yang paling penting diajarin di dunia modeling gitu. Kalau misalkan kita juara, kita cantik, misalkan kita bagus, jalannya bagus gitu, tapi kalau etika kita kurang tuh itu sih udah minus ya gitu. Maksudnya kan karena yang paling penting itu etika itu dimanapun kita beradaptasi tuh etika nomor satu gitu. Ketika kita berbicara dengan orang yang lebih dewasa seperti apa, kita berbicara dengan orang yang lebih muda seperti apa, kayak gitu. So buat teman-teman di luar sana, pokoknya nggak boleh insecure karena misalkan merasa kurang berat badan atau tinggi badannya kurang, nggak boleh. Karena aku pribadi pun nggak tinggi-tinggi banget gitu, nggak tinggi-tinggi banget ya, alhamdulillah lah gitu ya, emang ciptaan Allahnya segini, ya udah kita syukurin aja. Kalau misalkan udah jalannya kita, Allah tuh bakalan ngasih jalannya tuh mulus gitu. Jadi kalau misalkan ada yang hobi sekarang, hobinya kok aku pengen coba cuma aku malu, coba aja nggak apa-apa. Malu itu nggak apa-apa sih, emang wajar. Awal-awal aku juga dulu kayak gitu, cuman harus dicoba. Kalau kita terus malu cuman diem, kita nggak punya relasi atau wawasan yang baru, mau sampai kapan kita akan bertahan di dalam rasa malu dalam diri kita kayak gitu. Jadi kalau sedikit pengalaman sharing aku tentang awal mulanya aku bisa terjun atau freelance suka ke dunia model itu berawal dari hobi. Karena emang hobi aku dari dulu tuh sukanya entertain, nggak sampai jadi artis ya. Setidaknya aku sudah mencoba pengalaman atau belajar tentang ilmunya kayak gitu. Kita nggak tahu qadarullah, takdir Allah ke depannya seperti apa. Semoga Allah kasih jalannya yang mulus-mulus, Allah mudahin segalanya apa yang kita cita-citakan. Jadi buat teman-teman semuanya, kalian semua cantik, wanita hebat. Terus semangat. Kalau misalkan mau tanya-tanya sekolah modeling atau pengalaman lainnya, boleh DM Instagram aku lagi, atau nanti kita sharing-sharing lagi ya. Pokoknya terus pantengin channel YouTube aku. Di next video aku akan terus kayak sharing-sharing atau review-review video lainnya. Oke? Jangan lupa like, comment, dan subscribe.